Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Dunia politik di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Gelombang demo di DPR, KPU, dan Mahkamah Konstitusi bakal berlangsung 22 hingga 23 Agustus 2024. Tak hanya itu, kata kunci peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK juga merajai trending topik. Masyarakat ramai mengunggah video berisikan narasi peringatan darurat di media sosial. Diketahui video tersebut berlatar belakang warna biru dan terdapat gambar Garuda. Peringatan darurat ini merupakan bentuk protes rakyat pada sejumlah tokoh di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada menyepakati batas minimum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun saat pelantikan. Hal ini tentu berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi, menegaskan bahwa aturan itu yang disepakati, sebab pihaknya lebih memilih merujuk pada putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi sebagai norma hukum dalam menyepakati ketentuan batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada karena lebih eksplisit. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Nah, atas dasar norma hukum yang lebih eksplisit itulah kemudian kami yang memiliki pandangan hukum, semua fraksi, mayoritas fraksi itu menyepakati memilih yang jelas saja yang sudah berbunyi dalam putusan. Kalau tadi teman-teman media itu sudah melihat perdebatan terkait usia itu luar biasa perdebatannya, bahkan mungkin juga ada pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Harus dipahami bahwa pertimbangan hukum itu pertimbangan ya, kalau kita rapat pengantarnya bukan kesimpulan. Kesimpulannya itu ya putusan. Dan bunyi putusan MK kan teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Jadi supaya tidak ada kebimbangan, supaya tidak ada kebuntuan, maka perlu politik hukum untuk menjembatani persoalan ini dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang kebetulan revisi undang-undang ini sudah diusulkan sejak bulan November 2023 yang lalu. Tapi kan jadinya ada. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Rakyat ramai menggaungkan peringatan darurat imbas DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal pilkada. Presiden Jokowi justru memberikan tanggapan santai. Menurut Jokowi, putusan yang dikeluarkan MK dan DPR merupakan bagian dari proses konstitusi yang biasa terjadi di Indonesia. Pada Rabu 21 Agustus, Jokowi mengaku bakal menghormati Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pilkada, Badan Legislasi DPR RI, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi.
Sementara dalam sambutannya di Munas 11 Partai Golkar pada Rabu malam, Jokowi mengomentari balik DPR yang mengubah keputusan MK terkait aturan pilkada. Jokowi menegaskan segala putusan terkait pilkada tersebut merupakan ranah legislatif. Namun, ia menyebut sosok yang terkena getahnya adalah tukang kayu yang diduga merujuk terhadap dirinya. Ia pun mengaku menghormati lembaga legislatif dan juga yudikatif, sehingga apapun keputusan yang diterbitkan oleh kedua lembaga tersebut, maka dirinya dan jajaran eksekutif lainnya bakal menghormati. Komentar Jokowi tersebut menuai sorotan dari media asing seperti Reuters. Dalam artikel, Indonesia President says he respects institution amid power struggle over court ruling. Mereka menyinggung drama politik Indonesia. Drama ini disebut muncul selama masa transisi Prabowo yang juga kini tengah mengonsolidasi kekuasaan menjelang masa jabatannya sebagai presiden Oktober nanti. Laman tersebut pun memuat bagaimana parlemen kini mulai melawan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang lain di tanggal 20 terkait syarat usia minimum kandidat untuk maju di pemilihan, seraya menyebut putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Informasi yang beredar, revisi Undang-Undang Pilkada tersebut merupakan langkah yang dirancang sejak awal untuk memuluskan jalan Kaisang Pangarep, yang notabene adalah putra Jokowi untuk berkecimpung ke dunia politik. Lebih tepatnya, untuk menjadi maju sebagai calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Sebab calon gubernur di Jawa Tengah, salah satunya adalah Ahmad Lutfi, yang merupakan juga orang terdekat Jokowi. Namun hal ini belum dikonfirmasi oleh keluarga presiden terkait apakah memang benar Kaisang nantinya akan menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih. Keputusan hukum. Pengujian MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita. Keputusan hukum. Pengujian MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA. Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita. Keputusan hukum. Gelombang penolakan terhadap RUU Pilkada menjamur sejak Rabu malam. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta pada Kamis hari ini. Koordinator Pusat BEMSI, Satria Naufal, menyerukan kepada seluruh kampus di 14 wilayah dan juga lapisan masyarakat untuk melakukan aksi massa di wilayah masing-masing. Khusus untuk wilayah Jakarta, dia menyampaikan masyarakat dan mahasiswa dapat merapatkan barisan aksi di depan gedung DPR RI. Sementara Partai Gelora Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat membuat ultra pelita baru. Sebab MK menghapus ambang batas atau threshold syarat pencalonan kepala daerah
yaitu 20% kursi atau 25% suara atas sesuatu yang tidak dimohonkan Partai Gelora selaku penggugat. Partai Buruh mengklaim akan menghadirkan 5.000 buruh dalam aksi demonstrasi ke gedung DPR RI pada Kamis hari ini. Partai Buruh pun menuntut agar DPR yang merupakan wakil rakyat tidak melawan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diketok pada hari Selasa kemarin. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Pemirsa, kami akan terus menginformasikan terkait penolakan RUU Pilkada dan kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.